Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang revaluasi aset tetap dan kombinasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Putri, yang kedua ada Rifki Hasperi, yang ketiga ada Laila Nurhamida, yang keempat ada Febriana Nur Latifa, yang kelima ada Rifki Oktavian, dan yang keenam ada Kirenia Khairunisa. Materi yang akan kami presentasikan adalah yang pertama, revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, yang kedua, akuntansi penilaian kembali aset tetap, yang ketiga, metode akuisisi, yang keempat, akuntansi pajak terkait transaksi kombinasi bisnis. Revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Revaluasi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaiannya apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Dalam PMK nomor 79 tahun 2008 dinyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak. Dirjen Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang telah diajukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi penilaian kembali aset tetap. Saat revaluasi aset mampu menunjukkan angka yang cukup positif, di mana nilai dari buku aset tetap terapresiasi karena penyesuaian terhadap nilai yang berlaku di pasar, maka tingkat kenaikan nilai tersebut tidak bisa dicatat dalam laporan laba rugi. Terdapat berbagai kenaikan tiap aset tetap karena revaluasi hingga aset tetap tersebut siap dijual, disumbangkan, ataupun dibuang. Jika ada penurunan nilai aset tetap, maka nilai penurunan tersebut harus didebit dalam akun revaluation surplus. Namun jika nilai penurunnya ternyata jauh melebihi nilai surplus, maka harus ditulis dalam akun impairment loss. Metode akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Manfaat akuisisi. Yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih. 2. Mengurangi tingkat persaingan. 3. Memasuki pasar baru penjualan. Dan yang keempat, menyediakan managerial skill. Kelebihan akuisisi. Pengendalian atas perusahaan akuisisi, persyaratan tidak banyak dan tetap mempertahankan perusahaan yang sudah ada. Kekurangan dari akuisisi sendiri, biaya legalitas yang tinggi, akuisisi bisa gagal jika pemegang saham mayoritas tidak setuju, dan perlu pengawasan agar sesuai visi perusahaan awal. Berikut adalah bentuk-bentuk dari metode akuisisi. Yang pertama berdasarkan bentuk dasar atau objek akuisisi, di mana ada 3 dalam hal ini. Yang pertama ada merger atau konsolidasi. Istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Yang kedua ada akuisisi saham. Cara kedua untuk mengambil alih perusahaan lain adalah membeli saham perusahaan tersebut baik secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga ada akuisisi aset. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli aktiva perusahaan tersebut. Yang kedua ada berdasarkan keterkaitan dengan jenis usahanya. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada akuisisi horizontal, di mana akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas perusahaan target yang memiliki bidang usaha yang sama, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama maupun daerah pemasaran yang sama. Yang kedua ada akuisisi secara vertikal. Akuisisi dilakukan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang masih dalam satu mata rantai produksi. Tujuan dari akuisisi ini yaitu untuk memperoleh kepastian adanya pasokan dan penjualan barang.
Yang terakhir ada akuisisi konglomerat. Akuisisi perusahaan yang tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan lain, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tujuan dari akuisisi ini yaitu agar perusahaan yang diakuisisi dapat menunjang perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan serta untuk memantapkan kondisi portefel. Baik, berikutnya yaitu dilihat dari segi akuntansinya. Apabila dua atau lebih badan usaha diselenggarakan bersama atau digabungkan dengan tujuan untuk melanjutkan usaha-usahanya yang terdahulu. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk akuisisi. Sebagai akibat adanya kombinasi tersebut, maka prosedur pencatatan akuntansinya terdiri dari dua macam, yaitu metode pembelian atau buy purchase dan metode penyatuan kepentingan atau by pooling of interest. Baik, yang selanjutnya yaitu kombinasi bisnis. Pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi dengan beberapa cara, sebagai contoh dengan yang pertama, mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. Yang kedua, menumbuhkan liabilitas. Yang ketiga, menerbitkan kepentingan ekuitas. Yang keempat, memberikan lebih dari satu jenis imbalan. Atau yang terakhir, tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasar kontrak. Dan yang terakhir, tentang akuntansi pajak penghasilan atas kombinasi bisnis. Sesuai dengan PSAK, bahwa pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Pengaturan penggabungan usaha dalam akuntansi komersial telah diatur dalam PSAK nomor 22 revisi 2010. Kombinasi bisnis sebelumnya yang menggunakan istilah akuntansi penggabungan usaha dari sisi aturan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Pengaturan yang dimaksud telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 PMK 03 2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.